Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan bab tentang penyusunan anggaran yang beranggotakan Frizky Cahya Utami, Erika Pradina Nur Aida, Anita Dewi Tursinawati, Fauzan Hikmatiar, dan Bunga Lovita. Berikut akan dijelaskan oleh masing-masing anggota tentang bab penyusunan anggaran. Di sini saya akan menjelaskan definisi dan peran anggaran. Anggaran merupakan salah satu bentuk rencana yang biasanya dibuat dalam suatu organisasi. Anggaran perusahaan adalah rencana tentang kegiatan perusahaan yang biasanya diungkapkan dalam suatu satuan moneter dan dimaksudkan untuk mencapai sasaran perusahaan dalam jangka waktu tertentu. Anggaran bisa dikatakan sebagai rencana manajemen, dengan asumsi bahwa penyusunan anggaran akan mengambil langkah-langkah positif untuk merealisasikan rencana yang telah disusun. Sebagai alat manajemen, anggaran membantu manajemen dalam menjalankan fungsi-fungsi perencanaan, koordinasi, dan pengendalian. Peran anggaran sebagai alat yang mendukung efektivitas perencanaan jangka pendek dan pengendalian organisasi. Suatu anggaran operasi biasanya meliputi jangka waktu 1 tahun dan menyatakan perencanaan atas pendapatan dan biaya untuk tahun yang bersangkutan. Selanjutnya yaitu karakteristik anggaran. Anggaran merupakan alat yang penting untuk perencanaan dan pengendalian jangka pendek bagi suatu organisasi. Anggaran operasi biasanya meliputi 1 tahun dan menyatakan rencana pendapatan dan biaya untuk 1 tahun tersebut. Anggaran memiliki beberapa karakteristik sebagai berikut. Yang pertama, anggaran mengestimasikan tingkat laba dari suatu unit usaha. Yang kedua, anggaran dinyatakan dalam satuan keuangan, walaupun satuan keuangan tersebut dibantu dengan data non-keuangan, misal jumlah unit yang dijual dan atau dipakai. Yang ketiga, anggaran umumnya meliputi periode 1 tahun. Yang keempat, anggaran merupakan komitmen manajemen, yang berarti bahwa manajer mau menerima tanggung jawab untuk mencapai target yang dianggarkan. Yang kelima, usulan anggaran ditelaah dan disetujui oleh pejabat yang lebih tinggi dari penyusun anggaran. Yang keenam, anggaran yang telah disetujui diubah hanya jika terjadi kesalahan khusus. Yang ketujuh, secara periode kinerja, keuangan sesungguhnya dibandingkan dengan anggaran, kemudian selisihnya dianalisis dan dijelaskan. Selanjutnya yaitu hubungan anggaran dengan perencanaan strategi. Perencanaan strategi, seperti telah diuraikan pada bagian sebelumnya, merupakan proses memutuskan atas beberapa program yang akan dilaksanakan dalam rangka implementasi strategi perusahaan. Baik perencanaan maupun penyusunan anggaran melibatkan perencanaan. Perencanaan strategi mendahului penyusunan anggaran di mana nantinya merupakan kerangka acuan suatu penyusun anggaran. Yang selanjutnya yaitu perbandingan anggaran dengan forecasting. Suatu anggaran berbeda dengan forecasting. Anggaran merupakan rencana manajemen dengan asumsi implisit dan langkah-langkah yang akan dijalankan oleh manajer yang menyiapkan manajemen. Sementara forecasting merupakan prediksi atau apa yang akan terjadi, di mana forecasting sendiri tidak akan merasakan akibatnya atas apa yang menjadi prakiranya, berbeda dengan anggaran. Baik, saya akan melanjutkan materi dari Mbak Erika. Hubungan anggaran dengan perencanaan strategis. Perencanaan strategis seperti telah diuraikan pada bagian sebelumnya merupakan proses memutuskan agar beberapa program yang akan dilaksanakan dalam rangka implementasi strategis perusahaan. Kedua, perbandingan anggaran dengan forecasting. Suatu anggaran berbeda dengan forecasting. Anggaran merupakan rencana manajemen dengan asumsi implisit dan langkah-langkah yang akan dijalankan oleh manajer untuk menyiapkan manajemen. Sementara forecasting merupakan prediksi atau apa yang akan terjadi, di mana forecasting sendiri tidak akan merasakan akibatnya atas apa yang menjadi prakiranya, berbeda dengan anggaran. Selanjutnya, kegunaan anggaran. Pada umumnya, fungsi anggaran adalah sebagai alat perencanaan dan pengendalian jika suatu organisasi tidak dapat berjalan dengan optimal, yang disebabkan karena pengurus belum mampu menggunakan fungsi anggaran dengan baik. Anggaran mempunyai 4 tujuan pokok.
yaitu anggaran berguna untuk yang pertama menyesuaikan dengan rencana strategis. Artinya, rencana strategis mempunyai karakteristik sebagai berikut. Anggaran yang diselesaikan sebelum awal tahun, dikembangkan berdasarkan informasi yang tersedia pada saat itu. Penyusunan melibatkan sedikit manajer dan dinyatakan dalam istilah yang relatif luas. Kedua, membantu mengordinasikan aktivitas dari berbagai bagian organisasi. Setiap manajer pusat bertanggung jawab dalam organisasi yang berpartisipasi dalam penyusunan anggaran. Selanjutnya, ketika staf merangkai kerangka tersebut menjadi sebuah rencana keseluruhan, maka inkonsistensi mungkin muncul. Ketiga, penugasan tanggung jawab. Anggaran yang telah disetujui akan memperjelas tanggung jawab dari setiap manajer. Anggaran tersebut juga akan memberikan wewenang kepada manajer pusat dan bertanggung jawab dalam membelanjakan sejumlah uang tertentu untuk tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya tanpa perlu persetujuan dari wewenang atau jabatan pegawai lain yang lebih tinggi. Keempat, dasar untuk evaluasi kinerja. Anggaran mencerminkan suatu komitmen oleh pembuat anggaran dengan atasannya atau manajer. Oleh karena itu, anggaran menjadi tolak ukur terhadap kinerja karyawan. Selanjutnya, isi anggaran. Kategori anggaran operasional. Isi dari anggaran operasional yang umum dan membedakannya dengan jenis lain dari dokumen perencanaan, rencana strategis dan anggaran kas, dan anggaran neraca. Jumlahnya adalah jumlah rupiah yang direncanakan untuk tahun tersebut bersama dengan jumlah kuantitatif seperti jumlah pegawai dan penjualan dalam unit atau dalam bentuk angka. Isi anggaran tersebut adalah sebagai berikut. Yang pertama, anggaran pendapatan. Anggaran pendapatan terdiri dari proyeksi jumlah unit penjualan dikalikan dengan harga jual yang diharapkan. Anggaran pendapatan juga didasarkan atas perkiraan beberapa keadaan di mana manajer tidak bertanggung jawab terhadapnya. Yang kedua, anggaran biaya produksi dan biaya penjualan. Biasanya bahan baku langsung dan biaya tenaga kerja langsung dihitung dari jumlah produk yang ada pada anggaran penjualan. Namun perhitungan seperti itu tidak layak karena perincian biaya tersebut tergantung pada campuran produk yang sebenarnya yang akan diproduksi. Yang ketiga, biaya pemasaran. Biaya pemasaran adalah biaya yang terjadi untuk memperoleh penjualan. Jumlah yang dimasukkan dalam anggaran harus teruji sebelum tahun anggaran dimulai. Selanjutnya, biaya administrasi dan umum. Biaya ini adalah biaya staf baik di kantor pusat maupun unit usaha. Semua biaya tersebut merupakan biaya kebijakan walaupun beberapa bagian atau seperti biaya pembukuan pada bagian akuntansi merupakan biaya teknik. Selanjutnya, biaya penelitian dan pengembangan. Ada dua pendekatan dalam biaya ini. Yang pertama, fokus biayanya pada jumlah keseluruhannya saja. Pendekatan ini merupakan tingkat pengeluaran saat ini, atau bisa juga biaya tersebut meningkat jika terjadi peningkatan jumlah dengan keyakinan bahwa perusahaan akan meningkatkan pengeluarannya. Atau bisa juga biaya tersebut jika ada kesempatan untuk mengembangkan produk baru. Kedua adalah memenuhi total biayanya dengan mengumpulkan rencana pengeluaran untuk masing-masing proyek yang disetujui ditambah cadangan untuk pekerjaan yang belum diidentifikasi saat itu. Selanjutnya, pajak penghasilan. Walaupun anggaran biasanya didasarkan pada laba setelah pajak, beberapa perusahaan tidak memasukkan unsur pajak penghasilan karena kebijakan pajak penghasilan merupakan kebijakan kantor pusat. Selanjutnya, saya Anita Dewi NIM 105 akan menjelaskan tentang anggaran lainnya. Anggaran lainnya terdiri dari anggaran kas. Anggaran kas adalah gambaran atas seluruh rencana penerimaan dan pengeluaran uang tunai yang bertalian dengan rencana keuangan perusahaan dan transaksi lainnya
yang menyebabkan perubahan-perubahan pada posisi kas atau menunjukkan aliran kas pada periode tersebut. Manfaat dari anggaran lainnya adalah anggaran dapat dikatakan bahwa anggaran berperan sebagai alat bantu manajemen dalam melakukan perencanaan sumber daya yang akan diperoleh dan digunakan, serta mengendalikan bagaimana sumber tersebut digunakan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan dalam jangka waktu tertentu. Anggaran dapat membantu manajemen dalam pengendalian kas, karena anggaran kas memberikan informasi yang berguna tentang pola penerimaan dan pengeluaran kas setiap periode operasi perusahaan. Selanjutnya adalah proses penyusunan anggaran. Dengan menyusun anggaran kas, perusahaan akan mampu untuk yang pertama, menentukan posisi kas pada berbagai waktu, yaitu dengan memperbandingkan uang kas masuk dengan uang kas keluar. Kedua, memperkirakan kemungkinan terjadinya defisit atau surplus. Ketiga, mempersiapkan keputusan pembelanjaan berjangka pendek atau berjangka panjang. 4. Menggunakannya sebagai dasar kebijaksanaan pemberian kredit. 5. Menggunakannya sebagai dasar otoritas dana anggaran yang disediakan. 6. Anggaran kas yang sudah ada juga berfungsi sebagai dasar penilaian terhadap realisasi pengeluaran kas yang sebenarnya. Selanjutnya adalah aspek perilaku dalam penyusunan anggaran. Menurut Hansen dan Moen tahun 2003, anggaran dapat memiliki pengaruh yang signifikan terhadap perilaku. Perilaku di sini dapat bersifat positif ataupun negatif. Perilaku positif muncul jika terdapat kesesuaian tujuan individu manajer dengan tujuan organisasi, demikian pula sebaliknya. Menurut Siegel dan Marconi, 1989, dengan hanya menetapkan biaya-biaya yang dapat dikendalikan, maka manajer pusat bertanggung-jawaban memperoleh dasar yang jujur untuk membandingkan antara realisasi dengan anggaran. Partisipasi dalam proses penyusunan anggaran. Aspek perilaku dalam penyusunan anggaran secara partisipatif diartikan sebagai perilaku yang dibawa dalam proses penyusunan anggaran secara partisipatif, dan perilaku yang timbul sebagai akibat orang mencoba hidup dengan anggaran yang disusun secara partisipatif. Yang selanjutnya dari aspek perilaku dalam penyusunan anggaran, yaitu ada keunggulan partisipasi. Yang pertama, dengan menyusun anggaran secara partisipatif, diharapkan kinerja para manajer akan meningkat. Yang kedua, internalisasi tujuan organisasi oleh para manajer akan meningkatkan efektivitas organisasi. Karena konflik potensial antara tujuan individu dengan tujuan organisasi dapat dikurangi atau bahkan dihilangkan. Yang ketiga, partisipasi memiliki hubungan positif terhadap sikap kerja, diantaranya kepuasan kerja, keterlibatan dalam kerja, dan ketegangan kerja. Yang keempat, proses partisipasi juga memberikan kesempatan bagi bawahan untuk mengajukan pertanyaan kepada atasan. Yang kelima, dengan partisipasi, informasi juga dapat ditransfer dari bawahan kepada atasannya. Nah, tadi kita sudah menjelaskan tentang keunggulan partisipasi, dan sekarang selanjutnya adalah kelemahan partisipasi. Di dalam partisipasi menyatakan bahwa partisipasi akan memungkinkan terjadinya perilaku disfungsional, misalnya dengan menciptakan selek anggaran. Jika bawahan merasa bahwa kinerja mereka akan dinilai berdasarkan tingkat pencapaian anggaran, untuk memudahkan pencapaian anggaran, mereka tidak akan memberikan seluruh informasi yang mereka miliki pada saat perancangan anggaran. Permasalahan lain dalam partisipasi adalah terjadinya pseudo participation, yang mana perusahaan menyatakan menggunakan partisipasi dalam perancangan anggaran, padahal sebenarnya tidak. Yang selanjutnya itu keterlibatan manajer puncak. Manajer dapat berpartisipasi terhadap keputusan yang akan mempengaruhi mereka. Misalnya berpartisipasi dalam penyusunan tujuan kerja, memilih schedule kerja, penyusunan program maupun penyusunan anggaran. Departemen anggaran. Departemen ini harus menganalisis secara detail dan memastikan anggaran tersebut disusun secara sempurna
dan informasinya juga harus akurat. Untuk menjalankan fungsi secara efektif, anggota dari Departemen Anggaran harus memiliki reputasi yang jujur dan tidak memihak. Selanjutnya, teknik kuantitatif. Terdapat beberapa teknik kuantitatif dalam penyusunan anggaran. Yang pertama, simulasi. Merupakan model yang membuat suatu model sesuai kondisi sebenarnya dan mengubah model tersebut untuk menggambarkan beberapa kesimpulan dari kondisi sebenarnya tersebut. Persiapan dan review anggaran merupakan proses simulasi. Jika program komputer digunakan, maka manajemen puncak bisa mencari pengaruh atas perubahan yang dilakukan. Yang kedua yaitu estimasi probabilitas. Setiap jumlah dari anggaran merupakan suatu estimasi titik. Misalnya, estimasi penjualan dinyatakan dengan jumlah tertentu dari masing-masing jenis produk yang dijual. Estimasi titik ini perlu untuk pengawasan. Setelah anggaran disetujui, bisa saja menggunakan komputer untuk distribusi yang memungkinkan untuk masing-masing estimasi poin utama. Model ini kemudian dijalankan beberapa kali dan distribusi kemungkinan dari laba diharapkan dikalkulasi dan digunakan untuk tujuan perencanaan. Cara ini disebut dengan proses Monte Carlo. Yang ketiga yaitu anggaran tak terduga. Beberapa perusahaan secara rutin menyusun anggaran tak terduga jika terjadi penurunan tingkat penjualan secara signifikan dari yang diharapkan sebelumnya. Misalnya, anggaran tak terduga menentukan tindakan yang diambil berdasarkan penurunan 20% dari estimasi penjualan. Jika volume penjualan turun 20%, maka manajer unit usaha bisa menentukan untungnya sendiri sesuai anggaran tak terduga tersebut dan tindakan apa yang harus diambil. Sekian materi yang dapat kami sampaikan. Apabila terdapat kekurangan kami mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.